Ibu siap? Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk menambah semangat kita hari ini, silakan perwakilan untuk memimpin teman-temannya kita menyanyikan lagu nasional ya, untuk menciptakan rasa nasionalisme kita. Salah satunya kita dengan menyanyikan lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Baiklah, nah semuanya, salah satu bentuk rasa nasionalisme kita sudah menyanyikan lagu nasional kita ya, berarti kita tetap harus mengingat lagu-lagu nasional jangan sampai terlupakan. Jadi bukan hanya lagu Indonesia Raya saja ya yang perlu kita ingat, karena memang setiap di hari Senin pasti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anakku semuanya perlu diingat bahwasanya 7 atau 8 bulan lagi, bahkan tidak sampai 7 sampai 8 bulan, kalian statusnya bukanlah menjadi siswa ya, kalian bakal menjadi alumni dari SMK ini ya. Tapi kemungkinan nanti ketika kalian sudah tidak duduk di bangku SMK ini, pasti kalian akan mengingat masa-masa sekolah atau kenangan-kenangan kalian ketika berada di SMK ini ya. Apa saja sih yang akan kalian ingat ketika nanti kalian sudah tidak ada di SMK ini? Apa saja? Ya, pastinya kenangan-kenangan bersama dengan teman-teman. Hal-hal yang kalian lakukan selama kalian berada di sekolah ini ya. Jadi ibu berharap cobalah kalian buatlah kenangan kejadian-kejadian hari ini untuk kenangan di masa depan itu dengan hal-hal yang baik. Jadi nanti ketika kalian sudah lulus, kalian mengingat tentang sekolah saya dulu di SMK dengan si A dengan si B, bermain bersama, mengerjakan tugas bersama, ya, ribut bersama mungkin ya, pernah? Nah, tapi kalau bisa ya janganlah ya, itu hanya apa? Penggerak hubungan pertemanan kalian semua, ya itu tadi. Jadi buatlah kenangan-kenangan yang indah. Jadi nanti ketika kalian sudah lulus, hanya kenangan-kenangan yang indah yang bisa membuat kalian lebih termotivasi lagi, ya. Baiklah, ibu akan mengisi daftar hadir hari ini. Yang tidak masuk siapa? Eka. Apa alasannya? Izin, sakit atau apa? Sakit. Sudah menengok teman kalian? Belum. Ya, kita doakan semoga Eka besok bisa berkumpul lagi ya, cepat sehat, bisa berkumpul lagi dengan kita di kelas ini. Ya, amin. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, ya, siapa yang masih ingat tentang pelajaran di hari kemarin atau pertemuan yang kemarin? Ya, pengeluaran aset tetap. Kemudian siapa yang masih ingat apa sih yang termasuk ke dalam
pengeluaran yang termasuk ke dalam pengeluaran pendapatan, yaitu pengeluaran yang termasuk ke dalam pengeluaran, yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Kemudian, siapa yang masih ingat? Apa saja sih yang termasuk ke dalam pengeluaran pendapatan? Saya Bu, Oh ya, silakan. pengeluaran pendapatan yaitu pengeluaran yang masa manfaatnya hanya dapat dinikmati pada periode terjadinya pengeluaran. Ya, hanya terjadi pada saat terjadinya pengeluaran. Itu tadi yang dinamakan dengan pengeluaran pendapatan. Nah, siapa yang masih ingat yang termasuk ke dalam pengeluaran pendapatan itu apa saja? Ya, silakan. Yang termasuk ke dalam pengeluaran pendapatan yaitu biaya perbaikan adalah pengeluaran untuk memperbaiki komponen yang rusak atau tidak mengganti komponen dengan baik. Ya, berarti kalian masih ingat semua. Berarti ketika Ibu sekarang mau meneruskan pelajaran materi yang sekarang, alhamdulillah kalian kemarin sudah ada yang nyantol di otak, di kepala semuanya ya. Jadi kalian Ibu beri applause untuk kalian semua. Ternyata kalian semua masih mengingat pelajaran yang kemarin. Baiklah, untuk kali ini materi hari ini kita akan membahas mengenai penghentian aset tetap. Lagi-lagi kita masih membahas mengenai aset tetap. Ya. Nah, adapun kompetensi dasar yang kita pelajari untuk materi hari ini yaitu yang pertama adalah mengevaluasi pengeluaran untuk pemeliharaan, pengembangan aset tetap dan penghentian aset tetap. Kemudian yang kedua adalah membuat keputusan pengeluaran untuk pemeliharaan, pengembangan aset tetap dan penghentian aset tetap. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama adalah Ibu harapkan kalian semua mampu untuk mengevaluasi penghentian aset tetap dengan cara dibuang. Selanjutnya, mengevaluasi penghentian aset tetap dengan cara dijual. Dan Ibu harapkan juga kalian mampu untuk mengevaluasi penghentian aset tetap dengan cara ditukar. Selanjutnya, Ibu harapkan juga kalian semua mampu untuk mencatat penghentian aset tetap dengan cara dibuang. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu untuk mencatat penghentian aset tetap dengan cara dijual dan mencatat penghentian aset tetap dengan cara ditukar. Baiklah, itu tadi kompetensi dasar dan tujuan kita untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, baiklah, sekarang akan Ibu singgung atau Ibu jelaskan sebagian besar saja ya mengenai penghentian aset tetap. Ini ada peta konsep. Ketika nanti kita mempelajari tentang penghentian aset tetap, di situ ada alasan kenapa dilakukan penghentian aset tetap. Yang pertama ada apa? Kedua. Yang ketiga. Jadi ketiga poin ini merupakan alasan dilakukannya penghentian aset tetap ya. Ada 3 alasan dilakukan penghentian aset tetap, yaitu karena dibuang atau dihapuskan, kemudian karena dijual dan karena ditukarkan. Penghentian aset tetap merupakan memberhentikan aset tetap dari pemakaiannya sehingga tidak digunakan lagi dalam aktivitas perusahaan. Jadinya kalau aktivitas itu dihentikan, ya sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, sekarang kita akan membahas alasan dilakukannya penghentian aset tetap karena dibuang. Nah, ada 2 kemungkinan dilakukannya penghapusan aset tetap karena dijual. Yang pertama yaitu jika aset tetap tersebut sudah habis umur ekonomisnya.
Jadi kalau umur ekonomis dari aset tersebut sudah habis, bisa dihentikan. Adapun pencatatannya, yaitu yang pertama, akumulasi penyusutan aset tetap bertambah di debit dan aset tetap berkurang di kredit. Yang kedua, jika umur ekonomis dari aset tetap tersebut belum habis, maka pencatatannya adalah akumulasi penyusutan aset tetapnya bertambah ada di posisi debit, kemudian rugi penghentian aset tetap bertambah ada di posisi debit, dan aset tetap berkurang ada di posisi kredit. Ya, jadi kalian harus paham saldo normalnya dari setiap akun. Tidak semua bertambah itu di debit dan tidak semua berkurang itu di kredit. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Juli 2020, kendaraan yang diperoleh dengan harga 65 juta rupiah rusak berat sehingga harus dihentikan pemakaiannya. Akumulasi penyusutannya sebesar 59 juta rupiah. Biaya pemindahan sebesar 2 juta rupiah dan dibayar tunai. Dari soal tersebut berarti aset tetap itu sudah habis masa umur ekonomisnya atau belum? Belum, ya benar, belum. Di sini dengan alasan ada keterangan rusak berat sehingga harus dihentikan. Dia tidak menyebutkan umur ekonomisnya sudah habis. Oke, kita sekarang mencari terlebih dahulu di sini kerugian akibat penghentian. Kita mencari nilai buku terlebih dahulu. Ya, ada nilai buku yaitu 65 juta. Kemudian nilai buku itu ya diperoleh dari 65 juta harga perolehan dikurangi dengan apa ini 59 juta? Ya, akumulasi penyusutan sehingga nilainya 6 juta rupiah. Kemudian ada biaya pemindahan yaitu senilai 2 juta rupiah. Sehingga sebenarnya ini terjadi rugi ya. Maaf ini kurang penulisannya sepertinya. Jadi kerugian ini yaitu 6 juta ditambah dengan 2 juta rupiah. Maka terjadilah rugi akibat penghentian senilai 8 juta rupiah. Kemudian kita melakukan pencatatan dalam jurnal. Tanggal 5 Juli kita catat ya. Akumulasi penyusutan kendaraannya bertambah. Posisi ada di debit yaitu 59 juta. Kemudian ada rugi penghentian aset tetap. Rugi di debit adalah posisinya bertambah ada di debit 8 juta rupiah. Kemudian di kredit ada kendaraan dan kas. Kendaraan senilai 65 juta rupiah. Di kredit berarti posisinya kendaraan ini adalah berkurang. Selanjutnya kas. Kas ini ada di kredit 2 juta rupiah. Sehingga kas ini terdapat pengurangan posisinya ada di kredit. Ini contoh. Kemudian yang kedua, dilakukannya penghentian aset tetap karena dijual. Coba anak dibaca. Melakukan penjualan aset tetap sebelum masa ekonomisnya habis, maka akan memperoleh laba atau rugi. Menghitung laba atau rugi dari penjualan aset tetap adalah membandingkan harga jual dengan nilai buku saat dijual. Ya, jadi ketika melakukan penjualan terhadap aset tetap karena mau dihentikan, itu sebaiknya dilakukan sebelum masa ekonomisnya habis. Kenapa? Jadi nanti di situ biar bisa kita lihat apakah dari transaksi penjualan tersebut itu terdapat rugi atau laba. Ya, kemudian untuk menghitung laba atau rugi dari penjualan berarti apa di situ? Membandingkan harga jual dengan nilai buku. Nanti di situ bisa terlihat
dia mengalami rugi atau mengalami laba. Nah, di sini jika harga jual lebih besar daripada nilai buku, maka akan terjadi laba. Namun, jika harga jual kurang dari nilai buku, maka timbullah rugi. Nah, ini pencatatannya. Jika dari kegiatan penghentian aset tetap karena dijual itu timbul laba, bagaimana sih cara pencatatannya? Di sini kas bertambah ada di posisi debit, kemudian akumulasi penyusutan aset tetap bertambah ada di posisi debit, dan aset tetapnya berkurang di posisi kredit, serta laba penjualan aset tetap ada di posisi kredit. Ya, biar sama ya. Kemudian yang bawahnya itu adalah ketika timbul rugi. Nah, berbeda ya cara pencatatannya antara ketika timbul rugi dengan timbul laba. Nah, ketika timbul rugi, bagaimana cara pencatatannya? Kasnya bertambah ada di posisi debit. Akumulasi penyusutan aset tetap bertambah di posisi debit. Ya, benar. Dan rugi penjualan aset tetap bertambah ada di posisi debit. Sehingga aset tetapnya mengalami pengurangan ada di posisi kredit. Ya. Nah, berikut contoh. Pada tanggal 3 Maret 2020, sebuah mesin dengan harga perolehan 120 juta rupiah telah disusutkan sebesar 72 juta rupiah dan dijual tunai dengan harga 60 juta rupiah. Bagaimana cara pencatatannya? Sekarang kita menghitung dulu atau mencari laba atau rugi dari proses penjualan tersebut. Caranya, hasil penjualan nanti akan dikurangkan dengan harga buku mesin. Kita sudah tahu hasil penjualannya yaitu 60 juta. Kemudian kita harus mencari harga buku terlebih dahulu. Dari mana sih harga buku mesin tersebut? Yaitu dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 120 juta rupiah dikurangi dengan 72 juta rupiah, sehingga harga buku didapat senilai 40 Juta. berapa? Hitung. 48 juta rupiah, ya. Sehingga di situ didapatkan laba penjualan senilai 12 juta rupiah. Kemudian kita lakukan pencatatan di tanggal 3-nya, yaitu kasnya bertambah ada di posisi debit, akumulasi penyusutan yang bertambah ada di posisi debit, mesinnya mengalami pengurangan ada di posisi kredit, dan laba penjualannya bertambah ada di posisi kredit, ya. Selanjutnya, nah, yang ketiga adalah penghentian aset tetap karena dijual. Coba Ana lagi silakan dibaca. Ditukar dengan aset tetap sejenis, laba atas pertukaran tidak diakui, namun rugi atas pertukaran harus diakui. Jadi apabila pada saat pertukaran diperoleh laba, maka akun laba tidak dicatat dalam
Ya, baik. Yang ketiga adalah alasan kenapa penggantian aset tetap itu dilakukan, yaitu karena ditukar. Yang pertama adalah ditukar dengan aset sejenis. Jadi kalau contohnya mobil merek A ditukar dengan mobil merek A juga, ya, itu sama-sama sejenis juga, ya. Nah, di sini laba atas pertukaran tidak diakui, namun rugi atas pertukaran harus diakui. Ketika terjadi pertukaran aset tetap, ya, yang sejenis, maka nanti di sini labanya itu tidak diakui, namun ruginya harus diakui. Jadi, apabila pada saat pertukaran diperoleh laba, maka akun laba tidak dicatat dalam jurnal. Ya. Namun hanya akan mengurangi nilai asetnya, ya. Namun jika terjadi rugi, maka ada akun rugi yang dicatat ke dalam jurnal. Itulah pencatatan untuk pertukaran aset tetap dengan aset yang sejenis. Ya, sebagai contoh di sini, perusahaan memiliki kendaraan berupa mobil sebagai aset tetap yang dibeli pada bulan Januari 2019 seharga 70 juta rupiah. Sampai dengan 30 Desember 2020 telah disusutkan senilai 35 juta rupiah. Pada tanggal 8 Januari 2020 ditukar dengan mobil baru yang sejenis dengan harga 100 juta rupiah. Berarti ini pertukaran aset tetap dengan aset yang sejenis. Benar. Dari soal ini, hitunglah rugi atau laba atas pertukaran. Jika dalam pertukaran tersebut menambah uang yang pertama 66 juta rupiah dan yang kedua menambah uang tunai 53 juta rupiah. Kemudian buatlah jurnalnya. Bagaimana cara perhitungan dan pencatatannya? Nah, ini untuk menghitung rugi atau laba atas pertukaran, ya, berarti kita harus mencari selisih nilai buku terlebih dahulu, ya. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya ada harga mobil lama dan juga ada harga beli mobil. Pertama kita mencari, jadi selisih nilai buku adalah dicari atau perbandingan dari harga beli mobil dikurangi dengan nilai buku. Sama seperti tadi, ya. Harga beli mobil tadi senilai 100 juta rupiah. Kemudian kita mencari nilai buku mobil, yaitu diperoleh dari harga mobil dikurangi dengan penyusutan. 70 juta rupiah dikurangi dengan 35 juta, sehingga diperoleh nilai buku senilai 35 juta. Jadi nilai bukunya senilai 65 juta. Untuk pencatatannya, sekarang jika tadi kan ada penambahan uang senilai 66 juta sama 53 juta. Untuk penambahan uang tunai 66 juta, ini nanti mengakibatkan atau terjadi rugi atau laba. Kita harus tahu dulu, ya. Nah, sekarang kita mencari rugi atau laba itu bagaimana? Yaitu selisih antara nilai buku dengan tambahan uang tunai. Selisih nilai buku tadi berapa? 65 juta. Dikurangi dengan tambahan uang tunai. Yang pertama kita menambah uang tunai senilai 66 juta. Berarti 65 juta dikurangi dengan 66 juta, hasilnya adalah 1 juta. Posisinya berarti min 1 juta, ya. Berarti keterangannya adalah rugi. Nah, berarti ketika terjadi penambahan uang senilai 66 juta, maka hasil pertukaran aset ini adalah terjadi kerugian. Coba sekarang kita hitung jika ada penambahan uang
ada di posisi debit. Kemudian akumulasi penyusutan mobil senilai 35 juta bertambah ada di posisi debit. Ada rugi pertukaran bertambah di posisi debit. Kemudian mobil lama berkurang ada di posisi kredit. Dan kas kita berkurang senilai 66 juta di posisi kredit. Selanjutnya, jika kita menambah uang tunai senilai 53 juta rupiah. Bagaimana pencatatannya? Mobil baru bertambah, posisi ada di debit. Kemudian akumulasi penyusutan mobilnya bertambah ada di posisi debit 35 juta rupiah. Mobil lama kita berkurang karena kan kita melakukan pertukaran ya. Mobil lamanya senilai 70 juta rupiah kita berkurang dan kas kita berkurang senilai 53 juta rupiah. Ya, video sama itu adalah penjelasan juga mengenai pembahasan materi kita hari ini. Sudah, silakan dicermati, dipahami ya. Dan nanti bagi yang ada kurang paham silakan ditanyakan ya. Dan nanti yang lainnya bisa saling melengkapi atau memberi tanggapan dari teman yang bertanya. Ya, silakan dibuka videonya. Sekarang dari video yang sudah kalian cermati, siapa yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap video tersebut? Ya, silakan Miranda. Pada video tersebut menerangkan adanya berbagai alasan dilakukan penghentian aset tetap. Ya, di video tersebut dijelaskan mengenai alasan-alasan terjadinya penghentian aset tetap. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Pada video tersebut menjelaskan cara pencatatan penghentian aset tetap. Ya, di video tersebut dijelaskan cara-cara pencatatan terhadap penghentian aset tetap. Yang lain ada lagi? Ya, silakan Nana. Pada video tersebut menjelaskan bahwasannya dalam penghentian aset dengan cara dibuat sebelum melakukan pencatatan dan kita harus menganalisis dulu apakah terjadi rugi atau laba. Ya, ada yang lain? Sudah cukup? Ya, jadi benar bahwasanya ketika terjadi atau dilakukannya penghentian aset tetap karena ditukar ya atau dijual di situ. Oh ya, ada 3 alasan. Ya, berarti ada 3 alasan dilakukannya penghentian aset tetap tersebut, yaitu yang pertama karena dijual, yang kedua karena ditukar, dan yang ketiga karena dibuang ya. Oke, terbalik, coba kita ulang lagi dari awal. Ada beberapa alasan ya. Jadi benar pendapat kalian semua, ada berbagai alasan dilakukannya penghentian terhadap aset tetap. Yang pertama yaitu karena dibuang, yang kedua karena dijual, dan yang ketiga karena ditukar, baik dengan sesama jenis aset atau beda aset. Ya, baiklah, itu tadi kalian sudah memahami video, sudah memberikan tanggapan, berarti kalian sudah mulai untuk memahami materi hari ini ya. Baik, berarti sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagi kemarin ya. Nanti akan Ibu bagi LKPD. Nanti kalian harus bekerja sama menyelesaikan studi kasus atau soal yang ada di LKPD. Ya, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
diskusi yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Ibu harapkan setiap kelompok aktif dalam berdiskusi ya. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan dicari. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Harus mencari apa dulu? Rugi atau laba dari pertukaran. Di situ apa diperintahkannya? Berarti kalian harus mencari terlebih dahulu laba atau rugi dari penghentian aset tersebut. Cukup ya? Sudah cukup? Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? Oke, sudah siap ya? Siapa perwakilan kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Oh ya, silakan kelompok 3, Cindy.
Teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya, ya silakan dicermati. Nanti kalau memang ada yang kelompok lain mungkin pengerjaannya tidak sama atau di antara individu-individunya kurang paham walaupun sudah mengerjakan secara kelompok, nanti ada waktu untuk menanggapi atau bertanya kepada kelompok yang bersifat. Atau teman kalian yang lain bisa untuk saling menanggapi, ya silakan. Untuk harga jual 6 juta, kita cari nilai bukunya dulu. Nilai buku didapat untuk harga jualnya kan 6 juta. Di situ harga perolehannya 12. Akumulasi penyusutannya, akumulasi depresiasinya 7.500.000. 12.500.000 dikurang 7.500.000 itu 5 juta. Untuk mencari laba penjualannya 6 juta ini harga jual dikurang nilai buku ketemunya 1 juta. Untuk jurnal penjualannya kas bertambah di debit, akumulasi sepeda motornya bertambah di debit, sepeda motornya berkurang di kredit, laba penjualannya bertambah di kredit. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Bagaimana pencatatan dalam jurnal jika terjadi rugi? Ya, bagaimana jika pencatatan dalam jurnalnya, ya? Bagaimana cara pencatatan jurnal jika terjadi rugi? Kalau yang dipresentasikan ini kan terjadi laba. Bagaimana kalau terjadi rugi? Mungkin dari yang lain ada yang mau menjawab, ya silakan. Jadi ketika terjadi rugi, maka akun rugi dicatat di sebelah debit yang berarti rugi bertambah. Ya, itu tadi sudah dijawab teman kalian, ya. Apabila terjadi rugi, maka akun rugi akan dicatat di bagian debit atau di posisi debit yang berarti ruginya bertambah. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Cara dan hasil pengerjaannya sama dengan kelompok kami. Ya. Ada kelompok lain ternyata cara pengerjaan dan hasilnya itu sama, ya. Ya benar, ini tadi hasil presentasi dari teman kalian. Mungkin semuanya tadi sudah mengerjakan secara bersama-sama, ya. Ya, terima kasih. Silakan untuk Cindy kembali ke tempat duduknya. Kita beri aplaus. Silakan untuk perwakilan kelompok untuk mengumpulkan hasil kelompoknya masing-masing. Baiklah, kita sudah membahas materi mengenai pengertian aset tetap. Nah, mungkin ada yang mau menganalisis kegiatan kita hari ini, menyimpulkan apa sih hasil materi yang kita pelajari hari ini. Silakan siapa? Ya, silakan. Pelajaran yang dipelajari hari ini yaitu mengenai pengertian aset
tidak sejenis. Ya, benar sekali ya. Terima kasih untuk anak. Ya, kemudian untuk kegiatan evaluasi kita hari ini, silakan pegang HP-nya semuanya. Ya, Ibu akan share. Itu tugas individu ya, bukan tugas kelompok lagi. Silakan dikerjakan secara mandiri. Dan silakan hitungan ketiga kita mulai pekerjaan bersama-sama ya. 1, 2, 3, silakan. Jika perlu perhitungan ya silakan cari kertas untuk menghitung terlebih dahulu. Ya baik, sudah selesai apa belum? Oke, seperti biasa siapa yang akan mendapatkan nilai tertinggi hari ini? Ya, saya dari kelompok sini ada. Berharap dia kayaknya sudah yakin dia mengerjakan benar semua. Ya. Kelompok sini, bagian sini, barisan sini, yakin dia mendapatkan nilai tinggi? Gak yakin? Kenapa gak yakin? Asal pencet tadi pasti. Kelompok yang sebelah sini? Oh, temennya mau menuju temennya, ya? Oke, berarti yang mendapatkan nilai tertinggi hari ini yaitu siapa ya? Saya, semuanya saya. Cindy yang mendapatkan nilai tertinggi. Maaf ya Indah, hari ini terkalahkan kamu ya. Tidak apa-apa. Baiklah anak-anakku semuanya, kita sudah melakukan proses kegiatan pembelajaran di hari ini ya. Pastinya ada kesan-pesan ataupun hal-hal yang mungkin mau kalian utarakan mengenai proses yang sudah kita lakukan tadi ya. Mungkin adakah kesulitan atau tantangan yang kalian hadapi selama proses pembelajaran tadi? Siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan. Pembelajaran yang tadi dilakukan ada tantangan yang saya jumpai yaitu ketika mengerjakan kegiatan individu melalui telepon. Walaupun soalnya tidak mudah, namun untuk menjawabnya perlu melakukan perhitungan dan waktu yang diberikan terbatas. Ya, coba diulangi lagi. Untuk kegiatan hari ini pastinya kalian memiliki kesan dan pesan ya.
Kemudian kalian juga pastinya ada hal-hal yang menarik atau tidak menarik dari kegiatan pembelajaran hari ini. Adakah tantangan yang kalian hadapi dalam proses pelajaran hari ini? Ya, silakan. Tantangan yang saya jumpai yaitu ketika mengerjakan kegiatan individu melalui Google Form. Walaupun soalnya pilihan ganda, namun untuk menjawabnya perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu. Ya, Terus yang diberikan iya, ada teman kalian bahwasanya dia memiliki tantangan ketika mengerjakan soal individu melalui Google Form. Soalnya memang sedikit, hanya pilihan ganda, tapi tidak terus asal jawab. Dia harus menguraikan pencatatannya atau menghitung hasilnya terlebih dahulu baru bisa menjawab. Dan waktu yang diberikan adalah terbatas, ya. Baiklah, terima kasih. Itu tadi refleksi kita hari ini. Saudaraku semuanya, mungkin Ibu cukupkan sampai sini ya. Untuk pertemuan depan, kita akan membahas mengenai depresi aset berupa sumber daya alam. Jadi Ibu harap sebelum pertemuan besok itu terlaksana, Ibu harap kalian sudah membacanya terlebih dahulu. Setidaknya apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi tersebut. Paham semua anak-anakku? Paham. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sini untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sudah siap? Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.